Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat bertemu kembali di pembelajaran daring mata kuliah kewirausahaan syariah. Sesi kali ini kita akan membahas tentang perencanaan usaha syariah. Marilah kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sesi kali ini diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perencanaan usaha syariah. Oleh karena itu, jangan sampai terlewatkan slide demi slide. Marilah kita cermati bersama-sama. Teman-teman sekalian, sebelumnya kita perlu cermati tentang pengertian perencanaan usaha. Apa sih pengertian perencanaan usaha? Perencanaan usaha atau biasanya dikenal dengan istilah business plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Perencanaan usaha ini mencakup tentang perencanaan terpadu yang meliputi pemasaran, permodalan, manufaktur, dan sumber daya manusia. Selanjutnya, teman-teman sekalian, bagaimana pentingnya perencanaan usaha? Perencanaan usaha itu penting apa enggak gitu ya? Jadi, suatu rencana kerja yang dibuat tertulis ini bermanfaat untuk menjalankan usaha, yaitu merupakan perangkat tepat untuk memegang kendali perusahaan dan menjadi agar fokus, menjaga agar fokus sehingga usaha perusahaan itu tidak menyimpang dari yang direncanakan. Kenapa demikian, teman-teman? Memulai suatu usaha baru tidak tepat kiranya jika langsung dalam bentuk usaha besar. Memang ada pengusaha yang langsung membuka usaha besar tanpa mempunyai pengalaman terlebih dahulu. Namun akibatnya, jika usaha besar ini mengalami benturan-benturan bisnis, maka akan timbul kepanikan bagi pemiliknya. Biasanya tuh terus panik gitu ya, gimana nih mau rugi gitu kan. Dan perusahaan semacam ini akan gampang jatuh atau kolaps mengalami kegagalan. Nah, teman-teman, memulai wirausaha dalam bentuk usaha kecil ini akan memberikan pengalaman demi pengalaman dalam pengelolaan usahanya. Berdasarkan pengalaman setiap tahun dan data yang terkumpul dianalisis, maka dengan mudah perusahaan itu berkembang menjadi perusahaan yang lebih besar. Inilah pentingnya perencanaan usaha. Teman-teman sekalian, bagaimana tujuan menyusun perencanaan usaha? Yang pertama, perencanaan usaha itu menyatakan bahwa Anda sebagai pemilik dan pemegang inisiatif dalam membuka usaha baru. Anda yakin akan keberhasilan usaha itu dan Anda juga harus meyakinkan orang lain tidak akan merugi bila melakukan kerjasama dengan Anda. Dengan adanya bantuan kerjasama dari berbagai pihak, maka diharapkan usaha Anda ini akan maju dengan pesat. Nah, bantuan yang diharapkan itu antara lain berupa pinjaman melalui perbankan syariah atau pinjaman melalui pihak-pihak lain yang potensial. Kemudian yang kedua yaitu mengatur dan membentuk kerjasama dengan perusahaan lain yang sudah ada dan saling menguntungkan. Misalnya, dari para produsen yang dapat diharapkan memasok barang untuk perusahaan Anda, ataupun perusahaan-perusahaan yang lebih besar memberi pekerjaan atau kontrak yang dapat dikerjakan oleh perusahaan Anda. Kemudian yang ketiga yaitu dapat mengundang orang-orang tertentu yang potensial atau mempunyai keahlian untuk bergabung bekerja sama. Mungkin Anda memerlukan orang-orang yang mempunyai kemampuan
untuk menduduki posisi kunci dalam perusahaan Anda. Namun, di sini harus hati-hati untuk menerima orang-orang tertentu yang dapat pula menjerumuskan perusahaan Anda yang baru berdiri. Oleh karena itu harus waspada. Nah, kemudian yang keempat adalah berguna untuk melakukan merger dan akuisisi. Misalnya, Anda menjual perusahaan Anda ke sebuah perusahaan besar, maka perusahaan besar tersebut harus membaca bisnis plan ya, atau perencanaan usaha yang mungkin juga Anda ingin membeli perusahaan lain, maka perencanaan usaha yang Anda susun dapat memberi keyakinan kepada perusahaan lain yang akan diakuisisi. Kemudian yang kelima yaitu bertujuan untuk menjamin adanya fokus tujuan dari berbagai personel yang ada di dalam perusahaan. Nah, sebab sebuah perusahaan itu akan bertumbuh makin lama makin kompleks, sehingga bisnis plan atau perencanaan usaha ini menjadi komponen yang sangat penting bagi setiap orang untuk tetap berpijak pada arah yang benar. Nah, teman-teman sekalian, sering kita mendapatkan suatu pertanyaan ya, mengapa terjadi kegagalan dari perencanaan usaha? Nah, yang pertama penyebabnya adalah tujuan yang ditetapkan oleh pengusaha ini kurang masuk akal ya, sehingga sulit untuk dicapai. Kemudian yang kedua yaitu pengusaha kurang memiliki tanggung jawab. Nah, sehingga tidak memegang secara disiplin ya tentang perencanaan usaha yang sudah dibuat. Kemudian yang ketiga, pengusaha tidak memiliki pengalaman dalam perencanaan usaha. Nah, dalam hal ini sudah seharusnya ya pengusaha itu banyak belajar dari pengusaha-pengusaha sukses lainnya. Kemudian yang keempat, pengusaha tidak dapat menangkap ancaman dan kelemahan usahanya sendiri. Nah, oleh karena itu dari awal maka ancaman-ancaman apa atau kelemahan-kelemahan apa yang ada di dalam usaha yang sejenis dengan usaha Anda. Kemudian yang kelima, konsumen tidak mengharapkan adanya barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan Anda. Nah, oleh karena itu di awal dalam perencanaan usaha perlu ada semacam studi kelayakan atau analisis kelayakan. Nah, apakah barang dan jasa ini apabila dipasarkan ini dibutuhkan oleh konsumen atau tidak. Nah, teman-teman, itu penyebab ya diantaranya apabila terjadi kegagalan ya terkait dengan perencanaan usaha. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada salah satu contoh gitu ya tentang bentuk perencanaan usaha. Yang pertama adalah dalam suatu perencanaan usaha, tentu saja ini harus tertulis ya teman-teman. Ada halaman depan atau cover gitu ya. Nah, di halaman ini dicantumkan nama dan alamat perusahaan, kemudian nama orang yang bertanggung jawab yang bisa dihubungi sewaktu-waktu melalui telepon. Jadi harus jelas, mungkin ada nomor teleponnya. Kalau sekarang itu misalnya ada Instagramnya, ada alamat Facebooknya dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua adalah daftar isi. Nah, daftar isi ini harus dibuat secara rinci dengan nomor-nomor halamannya, sehingga apabila dilihat oleh calon investor itu akan lebih memudahkan. Kemudian yang ketiga adalah rangkuman eksekutif atau executive summary. Nah, rangkuman eksekutif ini sangat penting karena pembaca ingin melihat secara tepat ya atau secara cepat ya apa isi dari keseluruhan perencanaan usaha tersebut. Nah, rangkuman eksekutif ini merupakan inti dari perencanaan yang sangat menarik perhatian para pembaca tentu saja.
Kemudian yang keempat adalah penjelasan tentang perusahaan. Nah, ini penting ya. Di sini diungkapkan tentang strategi perusahaan dan tim manajemen yang mengelola perusahaan. Kemudian yang kelima yaitu pemasaran. Nah, di pemasaran ini diungkapkan pasar yang dituju, seberapa besar potensi pasar, dan berbagai strategi serta ramalan tentang target konsumen di masa yang akan datang itu bagaimana, seperti apa. Kemudian yang keenam adalah barang dan jasa yang dihasilkan. Dalam hal ini diungkapkan mengenai kualitas, kuantitas, kemudian kegunaan dan keistimewaan barang dan jasa yang ditawarkan. Kemudian yang ketujuh adalah usaha meningkatkan penjualan. Nah, di sini dijelaskan tentang berbagai teknik promosi yang akan digunakan, tenaga penjual yang digunakan, kemudian bisa juga perwakilan penjual yang perlu diangkat di berbagai daerah. Kemudian yang kedelapan adalah permodalan. Nah, di dalam permodalan ini diungkapkan tentang rencana permodalan dan proyeksi permodalan, neraca pendahuluan, kemudian aliran kas dan pendapatannya seperti apa. Nah, yang kesembilan yaitu appendix. Apa sih yang disebut sebagai appendix ya? Appendix di sini dilampirkan berbagai keterangan yang diperlukan untuk melengkapi bisnis plan atau perencanaan usaha yang akan dibangun. Misalnya akte pendirian perusahaan, kemudian surat izin usaha perdagangan atau disingkat dengan SIUP ya. Dan selanjutnya bisa juga sertifikat tanah dan sebagainya. Oke, teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan kita tentang perencanaan usaha atau bisnis plan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan marilah kita akhiri sesi kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas atensinya. Semoga kita sehat selalu dan dapat berjumpa kembali di pembelajaran daring yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.